Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadifatun Nuroniah. Saya dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. NIM saya 241051655374. Saya dari Mandeman. Bidang studi pendidikan sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum nanti mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita membaca basmalah bersama. Nanti absensi dulu ya. Afifatuz Zahra hadir. Alfaresha Alicia hadir. Nanti tadi ya. Andini Azka hadir. Dagni hadir. Duwika Farel Hadir Bu. Pasha Fadila Fazila. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai masa pemerintahan Raffles. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem anak paksa. Ini pada masa Gubernur Jenderal Van den Bosch ya. Untuk tujuan pembelajarannya, indikator pembelajarannya ada 4. Jadi nanti latar belakangnya apa, kenapa Van den Bosch ini menerapkan sistem tanam paksa, sama tujuannya. Terus aturan sistem tanam paksa apa saja? Selanjutnya sistem tanam paksa itu terjadi penyimpangannya apa saja, dan nanti kita analisis dampak positif serta dampak negatif dari adanya sistem tanam paksa terutama bagi masyarakat Indonesia. Untuk pembelajaran hari ini kita akan menggunakan discovery learning ya. Jadi sebelumnya nanti akan meminta kalian mengerjakan pretest. Kemudian ketika kalian diskusi dan ketika kalian presentasi akan adakan penilaian ya. Selain itu nanti di akhir akan meminta kalian untuk mengerjakan post test setelah pembelajaran ya. Coba sebelumnya ada yang pernah dengar ya, apa itu sistem tanam paksa? Kalau yang dipaksa-paksa apa Rel? Paksa tuh gimana Rel berarti? Saya itu ya disuruh-suruh, Terus diwajibkan. Kalau sistem tanam paksa berarti seperti apa? Apa itu sistem tanam paksa? Adakah yang tahu? Masyarakat dipaksa untuk menanam tanaman yang laku di kalangan. Masyarakat dipaksa untuk menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa. Oh ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, nanti akan memberikan pretest pada kalian terlebih dahulu. Ini sudah banyak di rumah dari Tiara, bisa mulai dikerjakan. Soalnya terdiri dari masalah. Coba sebelumnya kalian amati dulu gambar berikut ini. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Yang kalian dapatkan dari gambar ini apa? Coba Fafa. Pak, dari gambar ini penggambaran apa Pak menurut kamu Pak? Masyarakat dipaksa untuk menanam tanaman itu. Nah ini gambar tanaman apa? Bakau. Bakau biasanya digunakan untuk apa? Buatan
pembuatan rokok. Terus kira-kira kenapa Belanda kok meminta orang Indonesia untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia? Biar bisa dijual lagi. Biar bisa dijual lagi, mendapatkan untung yang lebih, gitu ya. Sebelumnya Binarif akan menayangkan video mengenai tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah aturan di masa penjajahan Belanda, di mana penduduk Indonesia harus menyediakan sebagian lahannya untuk ditanami tanaman produksi untuk kepentingan ekspor atau modus bekerja paksa di perkebunan milik Belanda. Hasil panen ini harus diserahkan kepada kerajaan Belanda. Tokoh yang berperan besar dalam implementasi sistem ini adalah Gubernur Johannes van den Bos yang merupakan pencetus sistem tanam paksa di Indonesia pada masa itu. Van den Bos adalah orang yang merupakan Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43. Pemerintahan Van den Bos, Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang dikenal dengan istilah kulturstelsel dalam bahasa Belanda. Dalam sistem ini, penduduk desa diminta untuk menanam hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu untuk diekspor. Mereka menanam teh, kopi, tebu, dan lain-lain. Melalui kebijakan ini, pemerintah Belanda mewajibkan rakyat menanam seperlima dari tanahnya untuk kemudian menyerahkan hasil ladang kepada Belanda. Coba perhatikan dari video yang sudah kalian tonton, ya. Siapakah pencetus tanam paksa itu? Terus tujuan kenapa diterapkannya sistem tanam paksa apa? Ini pasangan kas Belanda ya. Oke, untuk mempelajari lebih dalam, nanti akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Dari hasil kalian request tadi, silakan nanti duduk di kelompoknya masing-masing nama yang benar dipanggil. Ya. Untuk kelompok 1 silakan duduk di sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir kelompok 5 di belakang sini, tidak apa-apa ya. Kelompok 1, Afifatus Zahro, Alvaresya, terus Farel, ada Zidni, sama Zulia. Silakan menempatkan diri di sini. Kelompok 2, Andini, Azka Shalom, Gaisan, Noval, Salma. Sehingga memberikan bagi pemerintah
Belajar. Gimana, sudah selesai? Selanjutnya berarti akan memilih satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Berarti akan memilih kelompok 3. Silakan kelompok 3 bisa kami silakan. Kelompok 3 bisa ditampilkan tugas kalian. Silakan diperhatikan. Bisu kakak, bisu kakak. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melisha Melati Aska, absen 25. Perkenalkan, nama saya Bertiana Diva, absen 16. Perkenalkan, nama saya Luciana Pramulia, absen 24. Perkenalkan, nama saya Aisyah Pinamala, absen 21. Perkenalkan, nama saya Kiara Nabila, absen 22. Perkenalkan, nama saya Fadila Karteroja, nomor presensi 11. Latar belakang dilaksanakan sistem tanaman paksa. Tanam paksa diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos pada tahun 1830 sebagai upaya untuk mengatasi krisis keuangan Belanda akibat perang di Eropa. B. Apa tujuan dilaksanakannya sistem tanam paksa? Tanam paksa bertujuan untuk menghasilkan komoditas pertanian yang laku di pasar internasional sehingga memberikan keuntungan ekonomi bagi pemerintah kolonial Belanda. Tuliskan 3 aturan dan 3 penyimpangan yang terjadi dalam sistem tanam paksa. Aturan sistem tanam paksa. 1. Penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib. Tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. Waktu yang digunakan untuk mengerjakan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi. Penyimpangan sistem tanam paksa. 1. Pemerintah kolonial selalu meminta lebih dari 1/5 bahkan sampai setengah dari tanah milik rakyat. 2. Tanah yang ditanami tanaman wajib tetap dikenakan pajak. 3. Waktu untuk kerja wajib lebih dari 1 tahun dan tanpa imbalan uang memadai. Lalu ada dampak positif dan negatif. 1. Dampak positif, beberapa wilayah mengalami kelestarian infrastruktur seperti jalan dan investasi. Yang kedua, masyarakat mengenal tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nilam. Lalu ada dampak negatif, yaitu rakyat menderita karena lahan dan waktu diambil untuk tanam paksa. Yang kedua, kelaparan dan kemiskinan di mana-mana. Sekian presentasi dari kami. Adakah yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Yang mau tanya? Apa bentuk-bentuk sistem tanam paksa? Mungkin bentuk-bentuk yang dipaksakan apa saja? Bentuk fisik yang dipaksakan. Dipaksa, rakyat pribumi dipaksa oleh pemerintah Belanda untuk menanam tanaman yang laku di komoditas Eropa, di kopi, teh, tebu, tembakau, dan lain-lain. Cukup? Cukup. Ada yang tanya lagi ke
sistem tanam paksa. Jika tidak ada tanam paksa, mungkin masyarakat Indonesia akan lebih sejahtera karena tidak ada semua keadaannya itu bisa diolah sendiri. Jadi penghasilan Indonesia bisa lebih sejahtera. Ya, Novel mau tanya. Bagaimana cara orang Indonesia mengolah hasil dari tanam paksa? Diolah bisa sebagai produk mentah, kayak langsung dikirim, kayak tehnya langsung dikirim ke Eropa, atau bisa diolah dulu jadi kayak kalau mungkin tepung jadi kayak biber, kalau tembakau sudah diolah jadi rokok, ya diolah jadi rokok, diolahnya tuh aja. Oke, thank you. Apa sih lo? Kapan cukup? Tanam paksa dihapuskan. Kapan sistem tanam paksa dihapuskan? Setelah masa pemerintahan Julius van der Bos. Berapa? Cari di internet, guys. Tahun 1870. Dan kenapa kok dihapuskan? Ini pertanyaannya. Ya bisa? Ya. Karena rakyat Indonesia menderita, jadi sistem tanam paksa dihapus. Udah ya? Yes. Cukup? Weekend. Cukup? Silakan ditutup. Kalau ya, Sama. sekian presentasi di kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok pertanyaan teman-teman semua. Nanti akan mengenai dari pertanyaan teman-teman. Tadi yang pertama pertanyaan dari Afifah. Untuk tanam paksa apa aja yang dilakukan ya? Yang utama itu yang dipaksakan itu tanaman. Jadi tanaman yang ditanam masyarakat Indonesia itu harus tanaman yang laku di pasaran ekspor. Karena sebelumnya masyarakat Indonesia itu menanam padi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan belum tahu jenis tanaman yang laku di pasaran Eropa. Untuk pertanyaan yang kedua dari Davin, ya Davin. Sebelum adanya tanam paksa di Indonesia kan sudah dipimpin oleh Gubernur Jenderal ada Raffles, pernah juga Dendles. Yang terakhir sebelum tanam paksa itu kan dipimpin oleh Raffles. Raffles itu sebenarnya niatnya baik, ada menghapuskan perbudakan, terus adanya hukum yang disesuaikan dengan kesalahan, bukan disesuaikan sama golongan strata ya. Ini jadi masyarakat Indonesia ketika Raffles itu tidak ada tanam paksa dan perbudakan dihapuskan. Jadi masyarakatnya lebih tenang dibanding ketika adanya tanam paksa. Terus yang ketiga penyanyi apa lagi? Pengolahan. Jadi di Indonesia kan misal kalau tembakau pasti dikeringkan dulu di Indonesia. Terus dibawa ke Eropa. Di sana diolah yang olah adalah orang Eropa. Jadi jualnya tuh bahan gitu ya. Terakhir penyanyi Kalau oh dihapuskan kenapa? Pada tahun 1870 dan kenapa dihapuskan? Jadi tanam paksa ini memberikan keuntungan yang sangat banyak bagi Belanda. Kemudian orang-orang terpelajar Belanda itu memberikan kayak komplain kritik ya bahwa apa yang dilakukan di Indonesia ini sudah keterlaluan. Akhirnya mereka mengusulkan orang Belanda itu harusnya berterima kasih ya dengan adanya nanti mengusulkan politik etis sama adanya sistem usaha swasta di mana tanah-tanah ini tidak hanya dikuasai oleh Belanda melainkan
Belanda membuka peluang bagi pedagang asing atau pengusaha asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Oleh karena itu habis itu langsung sistem tanam paksa ini dihapus seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Yuk kita simpulkan bersama. Ada yang mau menyimpulkan dulu sebelum Bu Nadir simpulkan? Apa? Dari pembelajaran ini yang kamu dapat apa Pak? Sistem tanam paksa itu aslinya baik, cuman karena ada penyalahgunaan dari pemerintah Indonesia, jadi banyak terjadi penyimpangan sehingga rakyat Indonesia menderita. Akhirnya sistem tanam paksa dihapus oleh Belanda. Oh ya, sebelum Bu Nadir menutup pertemuan hari ini, tadi Bu Nadir sudah bilang akan ada post-test. Silahkan post-testnya dikerjakan terlebih dahulu. Bisa dibuka adminnya. Sudah ya? Prosesnya sudah semua? Ya. Nah. Jadi dari pembelajaran tentang tanam paksa bahwa setiap penjajahan itu tidak hanya berdampak negatif, juga berdampak positif ya. Jadi dampak positifnya pun bisa kita rasakan sampai saat ini. Kita dikenakan tanaman ekspor, terus adanya pembangunan infrastruktur jalan maupun irigasi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem usaha swasta. Jadi tadi setelah sistem tanam paksa dihapuskan ya karena kritikan dari orang Belanda, terus nanti digantikan sistem usaha swasta. Ya. Sebelum nanti akhiri pembelajaran pagi hari